Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan yang tak terhingga. Sholawat serta salam mari kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu untuk merenungkan tentang hikmah cobaan ujian yang kita terima. Hal ini bisa menjauhkan kita dari sifat berputus asa. Karena sebagai orang yang beriman, kita dilarang untuk berputus asa. Wala tayasu min rauhillah, dan janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Bapak Ibu rahimakumullah, di dalam kehidupan ini kita tidak bisa terlepas atau menghindar diri dari cobaan atau ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Maka ujian dan cobaan itu harus kita jalani dengan sabar, dengan ikhlas, serta memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya ujian atau cobaan ini adalah untuk mengukur keimanan seseorang, sampai di mana keimanan seseorang itu. Apakah dengan ujian dan cobaan akan menambah keimanan seseorang, atau justru membuat seseorang itu kehilangan keimanan atau berkurang keimanannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 2 yang artinya kurang lebih sebagai berikut. Apakah manusia akan dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman dan tidak diuji lagi? Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wasamarat wa basyiris shabirin. Yang artinya, dan sungguh kami akan menguji kamu sekalian dengan ketakutan, dengan kelaparan, kekurangan harta dan nyawa serta buah-buahan. Maka berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Jelas di sini bahwa kita diperintahkan untuk sabar di dalam menghadapi ujian. Maka kita apabila bersabar berarti kita lurus di dalam menghadapi ujian atau cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada ayat berikutnya dijelaskan bagaimanakah orang-orang yang sabar di dalam menghadapi ujian ataupun cobaan itu. Dijelaskan pada Quran surat Al-Baqarah ayat 156. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, kami ini milik Allah dan hanya kepada Allah lah kami kembali. Jadi gambaran orang-orang yang sabar adalah berserah diri kepada Allah, tawakal kepada Allah, yakin bahwasanya Allah akan memberikan pertolongan kepada kita, kepada manusia yang menghadapi cobaan. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, maka dijelaskan pada ayat berikutnya yang ayat 157, ulaika alaihim sholawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun.
Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah, dan mereka lah orang-orang yang mendapat petunjuk. Akhirnya pada kesempatan kali ini saya berharap bahwasanya kita semua semoga diberikan kesabaran di dalam menghadapi ujian dan cobaan di dalam kehidupan ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang tabah menerima cobaan, dan semoga mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan rahmat, kasih sayang dari Allah, mendapatkan ridhonya, bisa meningkatkan iman kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Demikian sedikit dari saya, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.